Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dan memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang anak yatim karena kehilangan ayah merupakan keadaan yang seringkali sulit secara lahir dan batin. Terlebih lagi bila keadaan itu terjadi di masa lampau. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah perasaan duka yang mendalam, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kesulitan dan kekurangan secara finansial karena kehilangan sosok penopang ekonomi dalam keluarga. Tapi ketika sikap yang benar kita miliki dalam menyikapi keadaan, maka situasi akan berubah dan berbalik menjadi sebuah kemenangan. Daripada berselimutkan kesedihan dan keputusasaan, lebih baik menaruh harapan kepada Tuhan dan belajar untuk mengatasi setiap perasaan yang membuat tidak bersemangat, serta belajar untuk menjalani kehidupan dengan sikap dan attitude yang benar. Dalam kitab 1 Raja-Raja 7 ayat 13-14 ini, kita membaca tentang seorang anak yatim yang bernama Hiram. Ia bukan seorang bangsawan atau raja, tapi seorang tukang tembaga. Tapi apa yang membuatnya istimewa adalah keahlian, pengertian dan pengetahuan luar biasa yang dimilikinya dalam bidangnya. Raja Salomo mengundangnya untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting, yaitu mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan tembaga untuk keperluan bait suci di Yerusalem. Hiram merupakan contoh nyata bagaimana Allah memberikan keahlian dan bakat kepada setiap individu. Kita semua memiliki potensi yang unik yang diberikan olehnya, dan penting bagi kita untuk mengenali dan menghargai keahlian ini. Tidak peduli seberapa sederhana atau kompleksnya keterampilan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Meskipun Hiram adalah anak yatim, tapi situasi itu tidak membuatnya menjadi lemah dan tidak menghambatnya untuk berkembang dalam keahliannya. Peranan ibunya mengambil porsi yang penting dalam pertumbuhan dan kepercayaan dirinya. Dan yang terutama tentunya adalah kasih karunia Tuhan yang menolong dan memampukannya untuk menjalani hidup dengan sikap yang pantang menyerah. Hiram tidak hanya memiliki keahlian, tapi ia juga siap untuk menggunakan keahliannya untuk melayani raja dan kerajaannya. Tidak sedikit orang yang punya keahlian dan potensi, tapi tidak pernah mau digunakan supaya bermanfaat. Keahlian yang kita miliki jangan disimpan saja, tapi hendaknya dipakai untuk kebaikan sesama dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika Raja Salomo memanggil Hiram, itulah waktunya untuk Hiram bersinar. Tuhan mengangkat Hiram sampai namanya pun dicatat di dalam Alkitab. Saat kita mendapat panggilan atau peluang yang istimewa yang dibukakan oleh Tuhan, responilah panggilan itu dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Manfaatkan kairos Tuhan, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Gunakanlah waktu, yaitu saat di mana Tuhan membuka pintu,
agar kita bersinar bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua memiliki peranan yang unik dan istimewa dalam rencana Allah. Kita semua punya karunia, keahlian, talenta yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Mari pakai itu dan layani sesama dan layani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah sepelekan keahlian kita, tapi bersyukurlah untuk setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa keadaan yang kelihatannya buruk sekalipun merupakan kesempatan untuk kami bertumbuh, semakin kuat dan menjadi pemenang. Tuhan memberikan kami talenta, karunia, keahlian, keterampilan yang berbeda-beda. Dan Tuhan mau memakai kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan apa yang menjadi karunia dan talenta kami, dan menggunakan itu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ajar kami, supaya kami tidak menyimpan talenta, karunia, keahlian yang Tuhan percayakan, tapi menjadikan itu bermanfaat bagi sesama kami dalam tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sepanjang malam ini kami mohon berkat perlindungan Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat disegarkan oleh kuasa karunia Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lawatlah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.